Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita mulai pelajaran pertama. Kelas 9, Ilmu Pengetahuan Alam, materi Sistem Ekskresi pada Manusia. Bersama Ibu Julika Dewi Ratnasari. Kalian bisa memanggil Bu Ika. Mari kita belajar, anak-anak hebat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Amin. Pengertian ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa dari metabolisme yang tidak diperlukan lagi dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah ginjal. Yang kedua adalah kulit. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Yang keempat adalah hati. Nah, anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari adalah ginjal. Bagaimana ya bentuk ginjal? Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang yang mempunyai warna merah. Posisinya berada di kanan dan kiri tulang pinggang. Jadi, manusia memiliki sepasang ginjal. Fungsi ginjal. Yang pertama, untuk menyaring darah dan zat sisa yang dikeluarkan berupa urin. Yang kedua, untuk mengatur keseimbangan air dalam darah. Yang ketiga, untuk mengatur konsentrasi atau tingkat kejenuhan garam di dalam darah. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang Ibu berikan. Ini adalah gambar ginjal, penampang dari ginjal. Kita mengenal bagian-bagian ginjal. Yang pertama adalah kulit ginjal atau disebut dengan korteks. Terdapat nefron yang mempunyai fungsi sebagai alat penyaring. Untuk setiap nefron terdiri dari badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua adalah sumsum ginjal atau sering disebut dengan medula. Terdiri dari badan-badan yang mempunyai bentuk seperti kerucut yang disebut juga sebagai piramida ginjal. Yang ketiga adalah rongga ginjal atau disebut dengan pelvis ginjal. Merupakan tempat untuk menampung dari urin yang mempunyai sifat sementara sebelum nanti dialirkan melewati pembuluh halus yang terdapat pada sumsum tulang belakang. Di dalam nefron terdapat bagian-bagian penting yaitu glomerulus, kapsula Bowman, dan beberapa tubulus-tubulus. Tubulus yang paling dekat dengan kapsula Bowman disebut dengan tubulus contortus proximal, yang dilanjutkan dengan lengkung Henle, yang mana lengkung ini menghubungkan antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Bagian akhir tubulus dari contortus distal adalah tubulus pengumpul atau disebut tubulus collectivus yang akan membawa urin ke ureter. Nah, anak-anak, bagaimana ya proses terbentuknya urin? Ini adalah gambar yang Ibu berikan. Ini gambar terbentuknya urin. Anak-anak, urin terbentuk melalui 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi
atau disebut dengan penyaringan. Filtrasi terjadi di glomerulus. Darah akan mengalir ke glomerulus. Kemudian, cairan hasil filtrasi adalah urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Proses yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus contortus proximal. Cairan yang dihasilkan disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Selanjutnya akan mengalir ke lengkung Henle. Di lengkung Henle ini juga masih terjadi penyerapan air ya. Air masih diserap di situ. Kemudian urin sekunder ini akan mengalir ke tubulus contortus distal. Di dalam sini akan terjadi proses yang disebut dengan augmentasi. Proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, dan di sini membentuk urin sesungguhnya. Setelah dari tubulus contortus distal akan masuk ke ductus collectivus. Nah, anak-anak, ini adalah proses pembentukan urin. Tahapannya ada 3 yang tadi Ibu jelaskan di awal, yaitu ada tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, filtrasi adalah penyaringan, reabsorpsi adalah penyerapan, dan augmentasi adalah proses pengeluaran. Tempatnya di sini juga Ibu sudah rangkum. Untuk filtrasi di glomerulus, untuk reabsorpsi di tubulus contortus proximal, dan augmentasi di tubulus contortus distal. Untuk bahannya, filtrasi ada darah dari seluruh tubuh akan mengalir ke glomerulus. Kemudian untuk reabsorpsi itu adalah urin primer dan augmentasi adalah urin sekunder. Itu bahan yang di situ akan mengalami tahapannya. Untuk hasilnya, filtrasi akan menghasilkan urin primer. Untuk reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder dan augmentasi akan menghasilkan urin sesungguhnya. Kandungan urin 90% air. Urea ini menimbulkan bau pada urin. Kenapa urin kita memiliki bau? Karena ada urea di dalamnya. Ada garam dan urobilin. Urobilin adalah pemberi warna kuning pada urin. Nah, anak-anak, untuk perjalanan urin sendiri, dari ginjal, urin akan ke ureter. Setelah dari ureter, urin akan ke kandung kemih, baru ke uretra. Di dalam kandung kemih, urin akan disimpan sementara. Ketika kandung kemih nanti akan penuh, baru nanti kita akan merasakan ingin adalah penjelasannya. Mengapa kita tidak buang air kecil terus-menerus? Karena urin tidak langsung dikeluarkan, tetapi urin disimpan di mana? Di kandung kemih. Apabila kandung kemih penuh, maka otot kandung kemih akan meregang dan menimbulkan terkirimnya rangsangan ke otak supaya kita buang air kecil. Nah, anak-anak, sedikit dan banyaknya urin sangat tergantung kepada banyaknya air yang kita konsumsi. Dan urin yang kita hasilkan juga mempengaruhi kesehatan kita. Kita dapat mengecek apakah kita sudah banyak mengkonsumsi air atau belum dari warna urin. Warna urin yang cenderung pekat seperti teh, coklat, itu menandakan bahwa kita kurang minum air. Sedangkan urin yang berwarna bening seperti air atau sedikit saja warna coklat itu menandakan bahwa kita cukup minum air.
Nah, anak-anak, ini ada beberapa gangguan atau penyakit yang sering ada pada ginjal. Yang pertama adalah albuminuria, yaitu urin mengandung albumin dan protein. Kedua adalah batu ginjal, yaitu adanya endapan garam kalsium di dalam kandung kemih. Ini sering sekali terjadi ya anak-anak. Biasanya akan dilakukan operasi ringan atau penyinaran supaya garam kalsium larut atau hilang. Ya. Yang ketiga adalah hematuria, yaitu urin mengandung darah karena adanya kerusakan pada glomerulus. Ini bisa diketahui kalau kita lagi kencing dan ternyata ada darah yang keluar. Untuk selanjutnya, nomor 4 adalah diabetes insipidus, yaitu sering buang air kecil karena tidak adanya ADH, hormon antidiuretik, dan urin diproduksi secara terus-menerus. Yang kelima adalah gagal ginjal, yaitu ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga harus dibantu dengan cuci darah. Cuci darah sendiri ini adalah tidak bisa dilakukan sekali dua kali, anak-anak. Cuci darah itu dilakukan terus-menerus ketika di dalam tubuh sudah banyak endapan karbon dioksidanya. Tubuh yang mengalami gagal ginjal biasanya diawali dengan pembengkakan di bagian-bagian tubuh. Nah, itu menandakan bahwa darah di dalam tubuh sudah kaya akan karbon dioksida, sehingga harus dilakukan cuci darah. Bagaimana supaya tidak cuci darah? Kalau orang yang terkena gagal ginjal itu bisa dilakukan dengan pencangkokan ginjal. Nah, untuk mendapatkan ginjal untuk dicangkok yang sesuai itu juga tidak mudah, harus dilakukan beberapa tes laboratorium yang cocok untuk sesuai dengan ginjal yang diperlukan pasien yang membutuhkan. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah kulit. Ini adalah bagian penampang dari kulit. Ada rambut, epidermis, dermis, kelenjar minyak, pembuluh darah, jaringan ikat bawah kulit, folikel rambut, dan kelenjar keringat. Kenapa ya kulit dikatakan sebagai sistem ekskresi? Karena dalam kulit juga adanya kelenjar keringat yang dihasilkan oleh kulit. Kenapa kalau kita dalam udara tertentu panas, kita mengeluarkan keringat berlebih? Itu adalah salah satu dari ekskresi kita, pertahanan tubuh kita dengan mengeluarkan keringat. Fungsi kulit. Yang pertama, kulit berfungsi untuk mengatur suhu badan. Yang kedua, kulit berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kelebihan lemak. Fungsi yang ketiga, kulit berfungsi sebagai tempat untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Fungsi kulit yang keempat, berfungsi sebagai alat pelindung tubuh terhadap kerusakan fisik, mekanis, maupun oleh zat kimia. Yang kelima, kulit berfungsi sebagai alat ekskresi dalam wujud keringat. Keenam, kulit berfungsi sebagai tempat indera peraba dan perasa. Bagian-bagian kulit. 1. Kulit ari, epidermis. 2. Kulit jangat atau dermis. Yang ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit. Ini adalah gambar dari penampang kulit.
Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Kemudian dermis terdiri dari kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan beberapa dari saraf. Kemudian jaringan ikat itu terdiri dari lemak-lemak. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu. Kulit ari merupakan bagian terluar dari kulit yang tersusun dari jaringan epilium. Lapisan kulit ari terdiri atas lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan lapisan kulit paling luar dan selnya telah mati, dan lapisan ini mudah sekali terkelupas. Lapisan malpighi adalah lapisan yang sel-sel penyusunnya hidup. Terdapat pigmen melanin untuk memberi warna kulit dan sebagai pelindung dari sinar matahari, serta terdapat ujung saraf perasa sehingga jika terluka akan sakit. Kulit jangat terdapat di bawah lapisan epidermis, yang mana lapisan kulit jangat terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat melewati saluran keringat yang bermuara dari pori-pori. Kelenjar minyak terdapat di sekitar batang rambut dan berfungsi memelihara rambut supaya tidak kering. Pada pembuluh darah akan menyalurkan zat-zat makanan ke akar rambut. Ujung saraf terdiri dari ujung saraf perasa dan peraba. Jaringan ikat berada di bawah kulit dan mempunyai lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh sebagai cadangan makanan dan menahan suhu tubuh. Mengapa ya tubuh mengeluarkan keringat? Keluarnya keringat dari tubuh mempunyai fungsi untuk mengatur suhu tubuh. Saat suhu udara panas, maka keringat akan keluar dan menguap, sehingga dengan demikian suhu tubuh akan menurun dan stabil. Kandungan keringat. Keringat mengandung garam-garam mineral, urea, dan juga amonia. Itulah mengapa saat kita berkeringat, kita merasa bau dan juga lengket. Pengertian ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa dari metabolisme yang tidak diperlukan lagi dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, untuk gangguan pada kulit yang ketiga yaitu eksim atau yang disebut dengan dermatitis, merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan oleh alergi, stres bawahan, ataupun kontak dengan penyebab iritasi. Nah, eksim ini ditandai dengan gejala-gejala kulit yang menjadi kering dan bersisik, kemudian kulit yang memerah, terasa gatal, dan luka yang terbuka atau berkerak. Nah, biasanya eksim ini juga terjadi pada bayi. Gejala yang ditimbulkan pada bayi yaitu timbulnya ruam di kulit kepala dan pipi bayi. Yang kedua, ruam yang menggelembung sebelum mengeluarkan cairan. Yang ketiga, ruam yang menimbulkan rasa gatal sehingga tidur bayi menjadi terganggu.
Selanjutnya adalah panu. Panu merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan oleh jamur. Jamur ini biasanya banyak tumbuh di daerah lipatan-lipatan kulit yang dipicu oleh tingkat kelembapan. Kalau kalian pasti tidak asing ya dengan panu, karena banyak sekali di daerah kita orang terkena panu. Panu itu adalah infeksi jamur pada kulit. Infeksi jamur ini menyebabkan gangguan pada pigmen kulit sehingga menimbulkan bercak yang berwarna lebih terang, putih biasanya, di permukaan kulit. Sehingga panu ini sangat mengganggu penampilan. Panu biasanya memang bukan penyakit yang menular. Tetapi biasanya kalau menggunakan handuk yang sama, biasanya sabun batang itu yang rawan sekali terjadi penularan panu, itu bisa lama-kelamaan akan panu itu orang yang memakai handuk yang sama, sabun batang yang sama dipakai terus-menerus itu bisa menyebabkan panu. Panu bisa diobati dengan menggunakan pemberian obat anti jamur. Cara yang digunakan untuk mencegah panu yaitu antara lain dengan menghindari paparan sinar matahari, menjaga kesehatan tubuh, kebersihan tubuh, dan juga handuk dipakai sendiri. Dan menggunakan sabun cair. Direkomendasikan seperti itu ya anak-anak. Jadi supaya kita lebih terhindar dari penyakit-penyakit kulit seperti panu gitu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, yang pertama yang akan kita pelajari adalah ginjal. Bagaimana ya bentuk ginjal? Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang yang mempunyai warna merah. Posisinya berada di kanan. Adalah penjelasannya. Mengapa kita tidak buang air kecil terus-menerus? Karena urin tidak langsung dikeluarkan, tetapi urin disimpan di mana? Di kandung kemih. Apabila kandung kemih penuh, maka otot kandung kemih akan meregang dan menimbulkan terkirimnya rangsangan ke otak supaya kita buang air kecil. Nah, anak-anak, selanjutnya, fungsi hati untuk membentuk urea yang merupakan sisa pencernaan dari protein. Fungsi hati selanjutnya sebagai tempat pembentukan protrombin menjadi protrombin dan fibrinogen. Fungsi hati selanjutnya sebagai tempat perubahan provitamin A menjadi vitamin A. Hati juga mempunyai peran dalam perombakan sel-sel darah merah yang telah tua dan sudah tidak berfungsi dengan baik. Hasil dari penghancuran sel-sel darah merah kemudian ditampung di dalam empedu, kemudian dikeluarkan menjadi cairan empedu yang mempunyai peran dalam proses pencernaan makanan. Fungsi kulit yang keempat, berfungsi sebagai alat pelindung tubuh terhadap kerusakan fisik, mekanis, maupun oleh zat kimia. Yang kelima, kulit berfungsi sebagai alat ekskresi dalam wujud keringat. Keenam, kulit berfungsi sebagai tempat indera peraba dan perasa. Paru-paru. Nah, ini adalah gambar penampang paru-paru ya, Nak. Jadi, paru-paru manusia itu ada kanan dan ada kiri, seperti itu. Paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi
pada manusia karena mengeluarkan karbon dioksida. Proses ekskresi terjadi bersamaan dengan proses respirasi karena karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan dalam fase ekspirasi merupakan proses dari ekskresi. Proses pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida oleh darah terjadi dalam alveolus. Alveolus merupakan bagian dari paru-paru yang berupa gelembung-gelembung kecil. Pengeluaran karbon dioksida dan uap air tersebut melalui proses respirasi dan inspirasi. Mengapa gas karbon dioksida harus dikeluarkan? Karena apabila tidak dikeluarkan, maka gas karbon dioksida akan menjadi racun bagi tubuh. Gangguan penyakit pada paru-paru. Nah, anak-anak bisa diperhatikan. Yang pertama adalah pneumonia atau radang paru-paru. Adalah salah satu jenis penyakit yang menular. Adapun penyebabnya dari penyakit ini adalah karena infeksi akibat paparan virus, bakteri, dan jamur. Umumnya, bakteri yang paling sering menyebabkan penyakit pneumonia adalah jenis Streptococcus dan Myxoplasma pneumoniae yang dapat menyebabkan infeksi jaringan paru. Yang kedua adalah penyakit Legionnaires. Adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Legionella pneumophila. Bentuk infeksinya ini mirip dengan pneumonia. Bakteri Legionella yang menyebabkan penyakit ini merupakan bakteri berbentuk batang yang ditemukan di sebagian besar sumber air. Ini yang ketiga adalah tuberkulosis atau TB, penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang menyerang jaringan paru-paru. Penyebab seseorang mengidap tuberkulosis adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi anak-anak, untuk tuberkulosis sendiri ini adalah salah satu penyakit yang sering sekali terjadi di Indonesia. Bahkan di daerah sekitar kita banyak orang yang mengalami tuberkulosis. Biasanya tuberkulosis ini ditandai dengan batuk secara terus-menerus, batuk kering secara terus-menerus, sehingga tubuhnya akan lama-kelamaan akan menjadi kurus. Nah, untuk tuberkulosis sendiri, ini biasanya dilakukan pengobatan secara rutin dengan mengkonsumsi obat tertentu yang diberikan oleh dokter selama 6 bulan berturut-turut. Jadi selama 6 bulan itu tidak boleh berhenti. Kalau misalnya berhenti di tengah-tengah, maka harus mengulang lagi. Dianggap itu sebagai hari pertama, jadi mengulang lagi sampai ke 6. Gitu ya anak-anak. Nah, untuk penyakit ini harus diwaspadai karena kita tidak tahu banyak sekali di sekeliling kita yang terkena tuberkulosis. Jadi, ketika ada orang yang batuk, lebih baik kita menghindar. Kalau kita batuk, lebih baik kita pakai masker atau ditutup tangannya. Hal itu akan menghindari terjadinya penularan pada penyakit, terutama penyakit tuberkulosis sendiri ini. Karena bisa saja itu melalui udara. Yang keempat adalah sesak nafas atau asma. Merupakan penyempitan saluran udara di dalam paru-paru. Pada sebagian besar anak, pemicu serangan adalah reaksi alergi terhadap benda asing atau alergen yang dapat berupa partikel kecil terhirup seperti polen, jamur, dari kotoran, tungau, debu rumah, dan partikel-partikel dari rambut atau bulu hewan. Nah, anak-anak, pasti anak-anak mengenal atau sering tahu seseorang mengalami sesak nafas. Biasanya kalau disebabkan oleh bulu-bulu hewan, biasanya akan mengalami, kalau kita mengenalnya sebagai
mengi, bahasa daerahnya, itu adalah asma, sesak nafas. Nah, disarankan untuk orang-orang yang menderita sesak nafas atau asma lebih baik menghindari dari polusi, debu-debu dan juga bulu-bulu hewan karena akan sangat memicu sekali terjadinya asma atau sesak nafasnya kambuh. Begitu juga dengan ibu hamil. Ibu hamil itu disarankan untuk menghindari dari rambut atau bulu hewan. Jadi kalau penyuka kucing atau penyuka hewan-hewan yang berbulu itu lebih baik dititipkan dulu selama masa kandungan. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita kuis. Pertanyaan pada kuis, jika zat-zat sisa dalam tubuh tidak dikeluarkan, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Hayo, coba dipikirkan dan dianalisis. Kalau kita bayangkan saja, kalau tubuh kita tidak mengeluarkan keringat bagaimana? Tubuh kita tidak mengeluarkan karbon dioksida bagaimana? Tubuh kita tidak mengeluarkan urin bagaimana? Tubuh kita tidak menghasilkan empedu bagaimana? Nah, dari situ kita bisa tahu nih, bisa kita analisis. Jika zat-zat sisa dalam tubuh tidak dikeluarkan, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Gimana anak-anak? Sudah ada gambaran? Sudah paham dengan pertanyaan ibu? Lanjut. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tugasnya, sekarang kalian cari di internet atau bahan ajar. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan organ-organ ekskresi kita. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran hari ini ya. Bu Ika rasa cukup sampai di sini saja. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.